atas informasinya langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Kita bergeser ke Pak Kudri. Kalau melihat sebenarnya bagaimana peluang dari Saka Tatal ini di PK dengan menghadirkan beragam norfum yang memang sudah dihadirkan di tahun 2016 silam. Pertama-tama ya perlu diketahui bahwa alasan untuk mengajukan peninjauan kembali itu bukan hanya novum, ya. Ada dua alasan lain, yaitu adanya jika ada dua putusan yang bertentangan di dalam perkara yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kekeliruan atau kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh hakim dalam peradilan judeks faksinya. Nah, dari yang kita dengar tadi bahwa novum itu kan lebih dari satu, ada 11 novum katanya. Satunya novumnya katanya itu pernah diajukan di dalam peradilan yang dilakukan ada dalam sidang 7 orang, ya. Sedangkan Saka Tatal ini adalah peradilan terpisah, secara peradilan anak. Menurut kuasa hukumnya bahwa bukti itu tidak pernah diajukan di dalam peradilan anaknya Saka Tatal. Nah, yang mungkin menjadi harus yang diperhatikan ini, apakah novum ini yang diketemukan oleh pemohon PK ini memenuhi syarat 180 hari atau tidak, karena menurut ketentuannya novum itu batasnya itu 180 hari sejak diketemukan novum ini. Nah, sekarang ini kan nanti akan didengar keterangan kapan novum itu ditemukan. Nah, saya kira yang menarik yang kalau kita ikuti persidangan kemarin bahwa adanya novum keterangan Dede yang menyatakan dia menyatakan keterangan di dalam peradilan, baik yang di peradilan yang 7 orang maupun di peradilan anak, itu tidak benar. Dia memberikan keterangan yang benar sekarang. Nah, kalau kita mengikuti logika azas hukum yang menyatakan lex posteriori derogat legi priori, di mana peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama. Nah, kalau kita mengikuti logika azas hukum tersebut, maka keterangan seseorang saksi yang ada 2, ya, maka keterangannya itu yang digunakan keterangan yang terakhir. Jadi keterangan yang akan dipakai ini adalah keterangannya Dede yang terakhir itu. Tapi seberapa valid, Pak Kudri? Karena kan keterangan itu sangat-sangat jauh berbeda begitu, yang pertama dengan yang kedua. Artinya untuk mengetahui seberapa valid keterangan yang kedua ini bisa diyakini hakim. Nah, ya, jadi sejauh bahwa Dede itu bisa menjelaskan kenapa dia dulu memberi keterangan yang berbeda yang tidak sebenarnya. Nah, dan keterangannya Dede itu akan bermanfaat atau mempunyai nilai pembuktian yang kuat bila dikaitkan dengan alat bukti lain atau fakta-fakta hukum yang lain gitu. Kalau misalnya fakta hukum yang lain menyatakan bahwa itu memang ada kejanggalan, maka misalnya contohnya ini dalam pra-peradilannya Peggy itu kan bisa kita terlihat ya bahwa sebenarnya jadi seberapa jauh bahwa kekuatan keterangan valid atau tidak valid, menurut saya sih itu akan bermanfaat, akan mempunyai kekuatan menilai karena berkaitan. Nah, yang terakhir saya kira yang menarik dalam memori PK yang dibacakan oleh kuasa hukum itu mengenai kekhilafan hakim di dalam menerapkan hukum, baik hukum materialnya ya maupun hukum formilnya untuk peradilannya Saka Tatal gitu. Baik, saya mau ke Bu Titin. Bu Titin, beberapa poin yang disampaikan Pak Kudri mungkin boleh ditanggapi. Ini terkait novumnya sudah lebih dari 180 hari atau tidak. Kemudian juga terkait juga kesaksian dari Dede sendiri yang mencabut keterangannya atau membenarkan bahwa yang diberikan keterangan di tahun 2016 adalah keterangan palsu. Harus didukung oleh bukti-bukti lainnya yang cukup menunjang sehingga bukti ini cukup kuat nantinya. Sebenarnya gini Mbak, yang maksud saya masalah adanya daging yang menempel di tiang PJU itu sudah disampaikan saksi yang melakukan olah TKP secara verbal dalam keterangan saksi di persidangan. Tetapi visualnya tidak pernah diberikan. Visualnya baru saya dapatkan 2 bulan yang lalu. Artinya setelah film ini viral, visual itu sampai ke tangan saya. Tetapi pernyataan bahwa ada daging yang menempel di tiang PJU itu disampaikan anggota kepolisian yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dewasa. Sedangkan dalam persidangan Saka Tatal
anggota kepolisian tidak dihadirkan, Mbak. Baik, kita juga nanti akan mendalami yang menjadi novum, salah satunya juga pernyataan ataupun statement yang disampaikan oleh Kapolri. Saya akan nanti tanyakan kepada Pak Ito, tapi kita terlebih dahulu jeda. Usai jeda kami segera kembali. Pak Ito, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum dalam novum, salah satunya yang menyatakan bahwa statement dari Kapolri yang menyatakan kepolisian itu tidak menggunakan sistem scientific crime investigation, Pak Ito. Itu Mbak, saya perlu luruskan. Mungkin ini menurut saya, keterangan Dede ini kan tentunya harus diuji terlebih dahulu melalui laporan ya tindak lanjut laporan dari pihak Rudiana ya. Karena di sana kan disebutkan bahwa Rudiana merekayasa. Sehingga di sana ada unsur pidana fitnah, pencemaran nama baik, atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik yang saat ini sedang akan berlangsung. Jadi tidak begitu saja nilai daripada pencabutan ini menurut saya. Kemudian yang kedua, pernyataan Bapak Kapolri, tentunya kita harus mencermati juga bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak penyidik satu adalah melakukan otopsi ya. Otopsi itu kan menurut saya adalah bagian daripada scientific crime investigation. Dan ini sudah ditindaklanjuti dengan melibatkan Kompolnas, kemudian melibatkan Bareskrim, juga Itwasum, kemudian melibatkan Propam, dan laporannya sudah disampaikan kepada Bapak Kapolri. Tentunya laporan itu menentukan kebijakan Pak Kapolri lebih lanjut bagaimana untuk menyikapi kasus Dede. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh media itu sudah ditindaklanjuti dan hasilnya sudah disampaikan kepada Pak Kapolri. Itu saya kebetulan tahu betul ya Mbak ya, dan saya juga menanyakan dulu kepada anggota yang melakukan eksaminasi. Saya kira itu yang mungkin perlu kita ketahui bersama, Mbak. Pak Ito, biasanya apa saja yang dipersiapkan oleh pihak kepolisian kalau kasusnya seperti saat ini? Karena kan kalau memang sampai PK-nya ini dikabulkan, ini sangat mencoreng institusi Polri pastinya. Saya kira kan PK tadi sudah disampaikan bahwa PK itu kan adalah menguji keputusan hakim, Mbak. Ya, memang aslinya dari kepolisian. Kita lihat sekarang kasus di Surabaya yang pembunuhan di mana para terdakwanya dibebaskan. Ini kasus yang masih viral saat ini. Kan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian itu sudah dianggap cukup dan sudah diterima oleh JPU. Tapi kan pengadilan membebaskan. Jadi menurut saya juga apakah mungkin ya yang dilakukan oleh penyidik yang hanya mengumpulkan bukti, kemudian mengumpulkan keterangan, kemudian menyampaikan ke JPU ini dalam bentuk rekayasa sampai diamini di pengadilan tingkat 1, kemudian pengadilan negeri, kemudian kasasi, bahkan gerasi oleh Bapak Presiden ya. Saya juga silakan saja kalau untuk ini kan menilai. Tapi tugas daripada penyidik sudah selesai, Mbak. Ya, kalaupun nanti ada kelemahan-kelemahan yang diambil daripada proses penyidikan yang dijadikan sebagai novum, yaitu silakan saja nanti hakim yang akan menguji. Karena yang diuji oleh hakim kan adalah jaksa. Jaksa menerima, jaksa memberikan penuntutan, dan kemudian diputuskan oleh hakim. Jadi kembali bukan mencoreng nama kepolisian, Mbak ya. Saya kira contohnya yang dilakukan di Surabaya kita sudah optimal, tapi hakim memutuskan bahwa mereka terdakwa itu dibebaskan. Apakah ini juga mencoreng kan? Saya kira kan tidak juga ya, karena yang dilakukan oleh kita hanya membuat terang satu perkara, mengumpulkan alat-alat bukti, menyerahkan. Kalau memang jaksa tidak merasa tidak cukup, saya kira tidak mungkin akan bisa diterima berkas itu. Demikian, Mbak. Baik.